Malam itu, Los Angeles menjadi saksi salah satu acara penghargaan paling bergengsi di dunia hiburan, Golden Globes. Karpet merah membentang dengan kemegahan, diterangi cahaya lampu kamera yang terus berkilauan. Bintang-bintang Hollywood, dengan pakaian mewah mereka, melangkah penuh percaya diri, menyapa penggemar dan wartawan yang memadati area. Setiap detail acara malam itu mencerminkan kemewahan dan prestis. Mulai dari desain, panggung megah hingga orkestra, yang mengiringi setiap pengumuman penghargaan. Di balik layar, Nikki Glaser bersiap dengan mikrofon di tangannya. Wajahnya mencerminkan campuran percaya diri dan antusiasme. Sebagai salah satu komedian yang dikenal dengan humor tajam, malam itu adalah kesempatan bagi Nikki untuk menunjukkan kebolehannya di depan dunia. Namun jauh di dalam hati, ia menyadari bahwa setiap kalimat yang keluar darinya akan diawasi, dikritik, dan dibahas tanpa henti. Saat Nikki berjalan ke panggung dengan langkah pasti, tepuk tangan riuh menggema di seluruh ruangan. Mengenakan gaun berwarna merah tua yang kontras dengan kulit pucatnya, ia terlihat anggun namun tetap membawa aura pemberontakan khas seorang komedian. Ketika ia mulai berbicara, suaranya penuh percaya diri, menggoda beberapa selebritas dengan candaan ringan yang membuat hadirin tertawa terbahak-bahak. Namun di tengah kesuksesan pembukaannya, Nikki memutuskan untuk membawa suasana ke arah yang lebih berani. Ia melontarkan komentar tentang industri hiburan yang terkadang terlalu serius, diikuti dengan transisi ke topik yang lebih sensitif, agama. Malam ini, kita semua di sini untuk merayakan satu hal, diri kita sendiri. Tuhan, saya yakin dia sibuk menonton acara lain, katanya sambil tertawa kecil. Tawa dari hadirin terdengar sedikit canggung, tetapi Nikki dengan keterampilan alaminya tetap melanjutkan. Saat kalimat itu meluncur, suasana di ruangan mulai berubah. Nikki yang terbiasa menghadapi berbagai reaksi dari penonton, tetap melanjutkan dengan percaya diri. Ia mulai membahas isu-isu yang lebih dalam, dengan nada sarkastik yang khas, mempertanyakan konsep keadilan dan peran Tuhan dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Jika Tuhan benar-benar peduli, mungkin dia seharusnya mengatur ulang jadwalnya. Maksud saya dengan semua masalah di dunia ini, apakah Golden Globes benar-benar prioritasnya? Candanya, mencoba mencairkan suasana. Namun di wajah beberapa tamu undangan, terlihat ekspresi kebingungan dan ketidaknyamanan. Sejumlah selebritas yang dikenal religius tampak saling melirik. Bagi mereka, candaan Nikki telah melampaui batas. Meski demikian, Nikki terus berbicara, berusaha mengendalikan suasana yang semakin tegang. Di balik panggung, produser acara mulai gelisah. Mereka menyadari bahwa lelucon Nikki telah membawa acara ke jalur yang tidak terduga. Beberapa kru terlihat sibuk membahas apakah perlu menghentikan monolognya lebih awal. Sementara itu, di antara hadirin reaksi mulai terpecah. Beberapa selebritas yang dikenal dengan pandangan progresif mereka tertawa, menganggap lelucon Nikki sebagai kritik sosial yang cerdas. Namun, kelompok lain, termasuk mereka yang memiliki keyakinan agama kuat, merasa terhina. Salah satu sutradara terkenal terlihat berbisik kepada pasangannya, apa dia tidak tahu kapan harus berhenti. Namun Nikki dengan gaya khasnya tetap melanjutkan dengan keyakinan, penuh bahwa komedi adalah ruang untuk mengeksplorasi hal-hal yang tabu. Ketika Nikki mengakhiri segmen monolognya dengan sebuah pernyataan yang dianggap paling kontroversial, suasana di ruangan menjadi semakin tegang. Kalau Tuhan benar-benar ada, mungkin dia bisa sedikit belajar dari kita tentang bagaimana menangani konflik, katanya, diiringi tawa kecil yang terdengar lebih seperti pelarian dari ketegangan. Beberapa orang bertepuk tangan, sementara yang lain hanya duduk diam dengan ekspresi kosong. Nikki turun dari panggung dengan senyum kecil, merasa bahwa ia telah melakukan pekerjaannya sebagai komedian, memancing tawa, sekaligus memicu perdebatan. Namun ia tidak menyadari bahwa di luar gedung, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sebuah angin kencang mulai bertiup di perbukitan Los Angeles, membawa ancaman yang jauh lebih serius daripada sekadar kontroversi di atas panggung. Ketika Nikki meninggalkan panggung, dia melangkah ke belakang layar dengan senyuman yang lemah. Meski terlihat tenang, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Apakah candaan itu terlalu jauh? Apakah dia telah menyinggung terlalu banyak orang? Kru di balik panggung memberinya senyuman canggung. Beberapa dari mereka tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Salah satu produser mendekatinya, mencoba berbicara dengan nada profesional. Leluconmu tadi cukup kontroversial, tapi mungkin itu yang dibutuhkan malam ini. Nikki mengangguk pelan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lakukan adalah bagian dari pekerjaan seorang komedian. Namun di sudut ruang, dia bisa merasakan tatapan tajam dari beberapa anggota tim yang tidak setuju dengan pilihan kata-katanya. Sementara itu, di luar panggung, suasana di auditorium masih terasa aneh.
Beberapa selebritas tampak sibuk berdiskusi dalam bisikan, sementara yang lain memilih diam, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Di saat yang sama, media sosial mulai ramai. Klip dari monolog Nicki diunggah oleh beberapa penonton dan dengan cepat menjadi viral. Tagar seperti Your Golden Globe Scandal dan Do Your Nicki Glaser Trending mulai mendominasi timeline Twitter. Reaksi publik sangat beragam. Sebagian besar netizen mendukung Nicki, menyebutnya sebagai komedian pemberani yang tidak takut membahas topik sensitif. Namun banyak pula yang mengecamnya, menuduhnya tidak menghormati keyakinan orang lain. Apakah ini yang disebut humor? Ini hanya penghinaan terang-terangan terhadap Tuhan, tulis seorang pengguna Twitter. Di sisi lain, seorang pengguna lain menulis, dia hanya mengatakan apa yang dipikirkan banyak orang. Kita butuh lebih banyak orang seperti Nicki. Dalam hitungan jam, monolognya telah menciptakan perdebatan besar di dunia maya dengan opini publik yang terpecah menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Sementara itu, di luar gemerlap Golden Globes, Los Angeles menghadapi ancaman yang nyata. Angin Santa Ana yang dikenal karena kekuatannya yang destruktif, mulai bertiup semakin kencang. Di kawasan perbukitan yang kering karena musim kemarau, sebuah percikan kecil dari kabel listrik rusak memicu api. Dalam sekejap, kobaran api mulai menyebar dengan cepat, melalap pohon-pohon dan semak-semak di sekitarnya. Penduduk di daerah tersebut mulai panik, berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka sebelum melarikan diri. Di jalan-jalan utama, suara sirene mobil pemadam kebakaran menggema, memperingatkan warga akan bahaya yang semakin mendekat. Kami sudah berusaha memadamkan api ini. Tetapi angin membuat semuanya semakin sulit, ujar salah seorang petugas, pemadam kebakaran dalam wawancara langsung di televisi. Dalam beberapa jam, kebakaran tersebut telah meluas ke area yang lebih besar, menyebabkan kerusakan yang tidak terbayangkan. Berita tentang kebakaran tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh kota, bahkan sampai ke auditorium tempat Golden Globes berlangsung. Sejumlah tamu mulai memeriksa ponsel mereka, membaca berita yang masuk. Kebakaran besar di Los Angeles. Ini benar-benar buruk, bisik seorang selebritas kepada temannya. Di balik layar, beberapa kru juga mulai berdiskusi tentang situasi tersebut. Namun, yang mengejutkan adalah sejumlah pengguna media sosial yang mulai mengaitkan kebakaran ini dengan candaan Nicki. Lihat, ini bukan kebetulan. Dia menghina Tuhan. Dan sekarang kota ini dilanda bencana, tulis salah seorang netizen, memicu perdebatan baru. Dalam waktu singkat, teori konspirasi ini mulai berkembang dengan banyak orang yang percaya bahwa kebakaran tersebut adalah bentuk balasan ilahi atas apa yang terjadi di Golden Globes. Situasi semakin memanas, baik di dunia nyata maupun maya, menciptakan suasana yang penuh ketegangan. Di tengah badai kontroversi yang semakin besar, Nicki mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Manajernya segera menghubunginya setelah mengetahui situasi di luar. Nicki, kau harus mengeluarkan pernyataan resmi. Ini sudah di luar kendali, katanya dengan nada mendesak. Nicki, yang biasanya percaya diri, kini tampak bingung. Aku hanya bercanda. Bagaimana ini bisa menjadi sebesar ini? Tanyanya, mencoba memahami skala masalah yang sedang dihadapinya. Meski awalnya ragu, Nicki akhirnya memutuskan untuk membuat pernyataan melalui media sosial. Dan unggahannya tidak menulismu, saya adalah seorang komedian. Lelucon saya malam ini tidak dimaksudkan untuk menyakiti siapapun. Saya meminta maaf jika ada yang merasa tersinggung. Pikiran saya juga bersama semua yang terkena dampak kebakaran di Los Angeles. Namun, permintaan maaf tersebut tidak mampu meredam amarah sebagian orang. Kontroversi terus berlanjut, menempatkan Nicki di tengah badai kritik yang tampaknya sulit mereda. Saat kontroversi semakin menyebar, Nicki merasa hidupnya berubah dalam hitungan jam. Teleponnya terus berdering, dari panggilan wartawan hingga teman-teman yang mengkhawatirkan dirinya. Di apartemennya yang terletak di pusat kota Los Angeles, Nicki duduk di sofa dengan tatapan kosong. Ia membaca komentar-komentar yang memenuhi akun media sosialnya. Beberapa komentar penuh kebencian, seperti, kamu pantas mendapatkan semua ini. Atau jangan bermain-main dengan Tuhan. Nicki merasa terpukul, tetapi ia juga melihat sejumlah dukungan yang mencoba menyemangatinya, seperti komedian adalah cermin masyarakat. Kamu tidak salah. Meski begitu, tekanan yang dia rasakan luar biasa. Apa aku benar-benar melakukan kesalahan sebesar itu? Tanyanya pada diri sendiri. Ia mencoba menghubungi sahabatnya Alex untuk mendapatkan perspektif lain. Alex, aku tidak tahu harus bagaimana, katanya sambil menahan tangis. Aku hanya melakukan pekerjaanku, tapi rasanya seperti seluruh dunia melawanku. Alex mencoba menenangkannya. Nicki, ini akan berlalu. Sementara Nicki berusaha memahami situasi, kebakaran di Los Angeles semakin memburuk. Kawasan perbukitan yang sebelumnya hijau kini berubah menjadi lautan api. Asap tebal memenuhi udara,
membuat langit berwarna oranye dan hitam. Helikopter pemadam kebakaran terbang bolak-balik, menjatuhkan air untuk mencoba mengendalikan api. Di salah satu tempat pengungsian, keluarga-keluarga yang kehilangan rumah terlihat duduk termenung, sebagian besar masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. "Kami kehilangan segalanya," kata seorang ibu muda sambil memeluk bayinya. Wartawan yang meliput situasi itu mulai menghubungkan tragedi tersebut dengan kontroversi di Golden Globes. Beberapa bahkan menyebutkan bahwa candaan Nikki telah mengundang bencana ini, menambah bahan bakar pada kebencian yang sudah meluas. Namun, ahli meteorologi membantah klaim tersebut, menyebutkan bahwa kebakaran ini adalah hasil kombinasi antara musim kemarau, ekstrim dan angin kencang. Meski begitu, opini publik tetap terpecah, dengan banyak orang memilih untuk percaya pada narasi karma. Di tengah kekacauan, Nikki memutuskan untuk mengadakan wawancara dengan salah satu jaringan berita terbesar. Wawancara ini dilakukan untuk menjernihkan kontroversi sekaligus menyampaikan pesan belasungkawa kepada korban kebakaran. Dalam studio yang penuh dengan lampu sorot, Nikki duduk dengan tangan yang sedikit gemetar. Wartawan utama, seorang pria berusia 50-an dengan nada serius, membuka wawancara dengan pertanyaan langsung. "Nikki, banyak orang mengatakan bahwa candaan Anda malam itu tidak pantas. Apa yang Anda pikirkan saat itu?" Nikki menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Saya adalah seorang komedian. Tujuan saya adalah membuat orang tertawa, bahkan ketika topiknya sulit. Tapi saya tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun, apalagi menciptakan ketegangan seperti ini," katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Ia melanjutkan, "Saya sangat menyesal jika kata-kata saya menyinggung, dan saya ingin mengungkapkan simpati terdalam saya kepada semua yang terkena dampak kebakaran ini." Meskipun kata-katanya tulus, banyak yang tetap skeptis, menganggap ini hanyalah langkah untuk memperbaiki citranya. Namun wawancara tersebut justru membuka babak baru dalam kontroversi. Setelah wawancara ditayangkan, kritik terhadap Nikki semakin meningkat. Di media sosial, tagar "End Cancel Nikki" mulai viral, menyerukan agar Nikki tidak lagi diberi platform untuk tampil. Kelompok-kelompok religius bahkan mulai menggelar aksi protes di depan stasiun televisi yang menayangkan wawancara tersebut. "Kami tidak akan diam ketika seseorang menghina Tuhan," ujar salah satu pemimpin protes dalam pidatonya. Di sisi lain, komunitas komedi mulai bersatu untuk mendukung Nikki. Banyak komedian terkenal mengungkapkan bahwa pekerjaan mereka seringkali disalahpahami. Komedi adalah seni yang sulit. Kita berbicara tentang hal-hal yang orang lain takut bicarakan. Nikki hanya melakukan pekerjaannya, kata seorang komedian senior. Meski ada dukungan, Nikki merasa semakin terisolasi. Malam-malamnya dihabiskan dengan memikirkan bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat. "Aku hanya ingin semuanya kembali normal," bisiknya kepada dirinya sendiri. Di tengah badai kritik yang terus berlanjut, Nikki memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih konkret. Ia mengumumkan bahwa seluruh pendapatan yang diperolehnya dari Golden Globes akan disumbangkan untuk korban kebakaran di Los Angeles. Keputusan ini disambut dengan berbagai reaksi. Sebagian besar orang memuji langkah ini sebagai tindakan bertanggung jawab, tetapi tidak sedikit yang mencemoohnya sebagai upaya untuk membersihkan nama. "Dia hanya mencoba membeli pengampunan," komentar salah seorang netizen. Nikki juga mengunjungi salah satu tempat pengungsian, membawa bantuan berupa makanan dan kebutuhan dasar. Di sana ia berbicara dengan beberapa korban kebakaran, mencoba menunjukkan bahwa ia peduli. "Saya tidak bisa mengembalikan apa yang hilang, tetapi saya ingin membantu," katanya kepada seorang ibu yang kehilangan rumahnya. Meski kunjungannya menyentuh hati beberapa orang, Nikki tahu bahwa perjalanan untuk memperbaiki reputasinya masih panjang. Namun di balik semua itu, ia merasa telah belajar pelajaran berharga tentang tanggung jawab seorang seniman terhadap audiensnya. Di tengah kebingungan dan tekanan publik, Nikki mulai menghadapi dilema besar. Meskipun ia telah menyumbangkan pendapatannya dari Golden Globes dan berusaha menunjukkan kepeduliannya kepada korban kebakaran, kritik tetap membanjiri. Pagi itu, ia duduk di meja makan di apartemennya, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Ponselnya terus bergetar, menerima notifikasi tanpa henti dari media sosial dan pesan pribadi. Di layar televisi, sebuah acara berita membahas kontroversi yang melibatkan dirinya. Beberapa pihak merasa Nikki Glaser tidak menunjukkan rasa hormat terhadap kepercayaan agama. Namun, apakah kita memberikan terlalu banyak tekanan pada seorang komedian? Kata pembawa acara. Nikki menghela napas panjang. Ia merasa terperangkap antara menjadi dirinya sendiri sebagai komedian dan ekspektasi masyarakat yang tampaknya terlalu tinggi. "Apa aku terlalu jujur?" gumamnya pelan, berbicara pada dirinya sendiri.
Dia memutuskan untuk menghubungi manajernya untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Kita butuh strategi baru. Aku ingin keluar dari bayang-bayang kontroversi ini, ujarnya dengan nada penuh keputusasaan.